Om Swastiastu, selamat sore Biro Anak Desa. Kali ini saya sedang berada di rumah Jero Mangku Agus Putu Ekananda. Beliau adalah pengurus BUM desa yang membidangi beberapa unit termasuk PAM desa yang ada di Bantiran. Jadi jelasnya Tiang nanti akan bincang-bincang tentang air minum atau PAM desa yang ada di Desa Bantiran. Halo Jero, Swastiastu. Swastiastu, Apa kabar nih ke? Cek. Tiang datang ke sini ingin tahu tentang PAM desa. Mungkin Jero bisa menjelaskan sebagian kecil dari PAM desa ini. Silakan Jero. Terima kasih Pak Dek, Biro Anak Desa di Desa Bantiran. Mudah-mudahan ada semeton lain juga tertarik untuk memberikan informasi yang bagus tentang desa kita tercinta Neki. Tadi pertanyaannya tentang PAM desa. Jadi Tiang sampaikan sepengetahuan Tiang saja, karena nanti kan pasti membutuhkan banyak masukan dari yang sudah menjalankan, banyak Riki. Kebetulan di BUM desa kan baru diberikan amanat oleh BPD bulan Januari 2020, diakuisisi karena PAM desa Niki kan sebelumnya ada di bawahnya pemerintah Desa Bantiran. Karena amanat undang-undang BUMDes harus mengelola semua kegiatan ekonomi. Jadi kita akan coba untuk menjadikan divisi usaha yang menaungi pelayanan sosial di masyarakat. Dulu Tiang pernah jadi kramong, Tiang jadi warga. Kadang-kadang Tiang juga merasa pekerjaan air itu tidak populer, sama seperti sampah, tidak populer. Tapi coba kalau seandainya tidak ada air, coba kalau seandainya sampah itu tidak dibuang atau dibakar atau ditanam, pasti akan menimbulkan masalah. Sama, dulu juga begitu. Kita tidak terlalu begitu paham tentang pengelolaan air. Ini mungkin suatu tantangan di BUMDes, bagaimana menyajikan pelayanan yang baik ke masyarakat. Yang coba menyelami dari Januari kita melakukan perbaikan sistem administrasi, kemudian perbaikan sistem pembagian, karena di Bantiran ini kan ada beberapa titik. Yang pertama kalau nggak salah itu dari zaman tahun 1984-an, kalau nggak salah yang masih SMP SMA, SMP bilang SMA 84-85, itu dari zaman almarhum penggeser kita, ada Jero Mekel, ada di sana Pak Nyoman Tirte atau Jero Mangku Dolar populernya. Kemudian desa ini terbentuk dari Bantiran menjadi Desa Bantiran. Dulu desanya Pupuan. Setelah itu mungkin kita populer dengan nama Pak Susi, perbekalnya waktu itu, atau Pak Wahirte, yang sebenarnya kita patut berterima kasih ada keluarga kita, pengeser kita yang di PU Air Bersih di sana. Mungkin sampai sekarang beliau masih ada Pak Insinyur Wayan Sudarpe, Jero Putu Munihayati, dan almarhum Jero Mangku Semundre. Beliau lah yang mungkin banyak membantu mengarahkan. Jadi kita dapat program air bersih yang bersumber dari Yekilung. Itu pertama, cateringnya. Nah untuk selanjutnya dari Yekilung itu mungkin ada beberapa pergantian, termasuk di sana ada Pak Mujur. Kemudian mungkin ada beberapa tokoh-tokoh di Subak, ada pembicaraan termasuk bagaimana air tersebut bisa dinikmati oleh masyarakat.
kemudian dari kelompok Tempekan Yehkilung pun mungkin ada perjanjian dan sebagainya. Ya, itulah salah satu warna-warni dari perjalanan penyediaan air di masyarakat, khususnya Yehkilung. Kalau kita bicara air, dulu mungkin air bersih itu debitnya besar, penduduknya kecil. Tapi dalam kondisi sekarang populasi penduduk meningkat, airnya tetap segitu, penduduknya yang besar, pemakaiannya besar. Ini yang kadang-kadang dilupakan oleh warga kita. Jadi kadang-kadang tidak bisa membedakan mana air di rumah tangga, mana air untuk mungkin menyiram misalnya, atau menyiram tanaman dan sebagainya. Jadi kita coba bagaimana biar penggunaan air itu efektif, efisien. Kemudian dari Yehkilung tersebut ada juga pada waktu pemerintahan kepala desanya Pak Anagung Dharma Putra. Beliau dari 2008-2009 itu programnya PBD 2009-2010 itu mengusahakan sumber air di Pangkung Kalot. Jadi bertenaga listrik yang sekarang inilah membantu membackup sistem gravitasi yang dari sumber Yehkilung. Inilah yang mengaliri Ambang, Cende, Temusari sampai ke arah Gunung Sari dan Asah waktu itu. Tapi karena tidak terpenuhi, akhirnya Asah baru berdiri sendiri 2 tahun terakhir dengan bersumber Pangkung Ngis-Ngis. Sedangkan di pemerintahan Bapak Perbekal Nyoman Surenate, beliau memprogramkan Pamsimas yang sekarang dinikmati oleh keluarga kita di TJ Bukit 4 Banjar. Jadi dengan memutuskan pipa transmisi dari Pangkung Kalot ke TJ Bukit, sekarang Palisan Sasan sudah punya sumber air sendiri, kemudian TJ Bukit Seleksa sudah punya sumber mata air sendiri yang mudah-mudahan, nah ini akan kita rencanakan bersama bagaimana agar semua Banjar dari 9 Banjar itu terpenuhi untuk penyediaan air bersihnya, baik dari kita warga sendiri walaupun bantuan dari perhatian pemerintah. Nah, kembali kepada sistem gravitasi Yehkilung, kita mungkin lupa bahwa Yehkilung itu pipanya lama, transmisi lama, warisan lama, sedangkan bebannya banyak. Kita sudah berapa kali masuk, mungkin setiap berapa minggu sekali atau berapa kali sekali kita tetap memantau pipa yang lama. Mungkin nanti bisa dilihat dari slide, gambar-gambar kondisinya seperti apa. Jadi tidak semudah yang dipikir bahwa tim PAM desa itu tidak semudah seperti kita warga biasa, bahwa pekerjaannya hanya mengecek meteran dan sebagainya. Di sana ada jurang, ada lembah, kadang-kadang ada ular di dalam hutan, kemudian ada lubang yang kita nggak tahu agak dalam di sana. Yang mengikuti yang berterima kasih kepada tim lapangan di sini dengan yang gaji yang ya secukupnya lah, masih tetap konsisten idealis terhadap tanggung jawab pekerjaan, terutama dalam penyediaan layanan air bersih. Nanti mungkin bisa Pak Ade Suparto bisa lihat dari slide-slide gambar yang kita foto dan sebagainya. Mungkin dari masyarakat juga mengetahui. Kita butuh waktu, kita butuh menjaga bagaimana dari banyaknya warisan-warisan dari leluhur, warisan dari tokoh-tokoh kita sebelumnya, sebelum kita mengganti sesuai dengan kemampuan. Yang jelas, mari berbuat dulu untuk desa, mari kita membangun untuk desa, berikan masukan, seandainya ada yang ahli, mari bantu kami memberikan masukan. Kalau seandainya memang ada pikiran pendek, kenapa nggak ke PDAM dan sebagainya, kita punya banyak sumber air, kenapa kita harus menggunakan tenaga yang lain kalau seandainya kita bisa swadaya sendiri.
mudah-mudahan kalaupun bukan di kepengurusan Tiang sendiri, kalaupun misalnya setelah nanti Tiang tidak lagi selaku pengurus di BUMDes, ada yang lebih baik lagi untuk bisa melanjutkan, tentunya bagaimana optimalisasi sumber mata air yang ada di seluruh Bantiran ini bisa dipergunakan sebaik-baiknya untuk masyarakat, dan bagaimana juga masyarakat tidak terbebani oleh biaya tarif dan sebagainya. Mungkin itu sementara yang sampaikan. Nanti lebih banyaknya mari kita lihat di slide kondisi beberapa titik mata air, sumber mata air, transmisi jaringan yang memang harus kita jaga dan awasi bersama. Terima kasih. Suksma Rahajang, Mugi Rahayu, Sarang Sami. Om Santi, Santi Santi Om. Anak desa tetap berkarya, tetap memberikan informasi yang bagus dan memberikan gambaran transparan bagaimana kondisi, bagaimana idealisme kita sebagai putra daerah Bantiran yang kita cintai. Maju terus.